Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berjudul Apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehari sebelum wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok teladan bagi seluruh umat Islam di dunia. Wafatnya Nabi dan Rasul terakhir tersebut meninggalkan duka yang amat mendalam bagi kaum Muslim. Apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehari sebelum beliau wafat diceritakan dalam buku Pengantar Sejarah Dakwah karya Wahyu Ilaihi dan Haryani Hafni Polah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderita demam selama 13 atau 14 hari sebelum akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Hal yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehari sebelum wafat. Masih dari sumber yang sama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin. Sehari sebelumnya yaitu Ahad, beliau memerdekakan budak-budak lelakinya, menyedekahkan 7 dinar dari harta yang dimilikinya, dan menghibahkan senjata-senjatanya kepada kaum muslim. Diceritakan dalam Ar-Rahiqul Maktum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri yang diterjemahkan oleh Abu Ahsan, pada malam Senin, Aisyah radhiyallahu anha meminjam minyak lampu dari tetangganya. Berikanlah kepada kami sedikit dari minyak yang kamu miliki pada lampu kami ini, kata Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu baju besi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih digadaikan kepada orang Yahudi senilai 30 syah gandum. Adapun mengutip tafsir Al-Azhar karya Hamka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih sempat menyampaikan pidato sehari sebelum beliau wafat. Beliau berpidato kepada sahabat-sahabat tercinta dari kaum Muhajirin dan Ansor. Dalam pidatonya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa sekalipun masa berpisah sudah dekat, kelak mereka akan bertemu kembali di tempat perjanjian, yaitu telaga bernama Haud. Dengan kata-katanya tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberi pengharapan kepada umat-umatnya yang tidak sempat melihat wajah beliau. Kisah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi yang diterjemahkan Rusdianto. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada usia 63 tahun. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad bin Mani dari Ra'uf bin Ubadah, dari Zakaria bin Ishaq, dari Amir bin Dinar, dan Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Mekah setelah menerima wahyu selama 13 tahun. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Kisah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Nasr bin Ali Al-Jamdami dari Abdullah bin Dawud, dari Nubaid bin Syarid, dari Salim bin Ubaid. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh pingsan setelah beliau sakit. Lalu beliau sadar dan bersabda, apakah waktu sholat telah tiba? Para sahabat menjawab, iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, perintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan dan perintahkan Abu Bakar untuk memimpin orang-orang dalam sholat. Kemudian beliau kehilangan kesadaran dan ketika pulih, beliau bersabda, apakah waktu sholat telah tiba? Para sahabat menjawab, iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, perintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan
dan perintahkan Abu Bakar untuk memimpin orang-orang dalam sholat. Mendengar itu, Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sungguhnya ayahku adalah orang yang melankolis. Jika dia diberi tanggung jawab untuk menjadi imam sholat, dia akan menangis dan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Jadi, kalau saja engkau menunjuk orang lain, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pingsan kembali. Selang beberapa saat, beliau sadarkan diri dan bersabda, 'Perintahkan Bilal mengumandangkan azan dan perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Sungguh, kalian layaknya sahabat-sahabat Yusuf.' Bilal pun mengumandangkan azan, lalu Abu Bakar mengimami sholat bersama para sahabat. Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakitnya sudah mulai membaik. Beliau pun bersabda, 'Carikan untukku orang yang bisa memapahku.' Maka datanglah Barirah dan seorang laki-laki lainnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipapah oleh dua orang tersebut. Saat melihat beliau dipapah keluar rumah, Abu Bakar hendak mundur. Tapi beliau memberi isyarat agar Abu Bakar tetap di tempatnya sampai menyelesaikan salatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Umar bin Khattab berkata, 'Demi Allah, jika aku mendengar seseorang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, maka aku akan menebas orang itu dengan pedangku ini.' Sebelumnya, para sahabat adalah kaum yang ummi dan tidak ada nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sekarang mereka diam saja. Lalu mereka berkata, 'Wahai Salim, pergilah kepada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar, dan panggillah dia kemari.' Maka aku pun pergi menemui Abu Bakar yang sedang berada di masjid sambil menangis sesenggukan. Ketika melihat kedatanganku, Abu Bakar bertanya kepadaku, 'Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat?' Aku menjawab, 'Akan tetapi,' Umar bin Khattab berkata, 'Demi Allah, jika aku mendengar seseorang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, maka aku akan menebas orang itu dengan pedangku ini.' Abu Bakar berkata, 'Mari kita pergi.' Aku pun segera pergi bersamanya. Ketika kami datang, orang-orang sudah banyak yang masuk ke kamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Bakar berkata, 'Wahai manusia, menyingkirlah dari jalanku.' Mereka pun memberinya jalan. Abu Bakar pun masuk ke kamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memeluk beliau, kemudian memegang beliau sambil berkata, yang artinya, 'Sesungguhnya engkau, Nabi Muhammad, akan mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati.' Quran Surat Az-Zumar ayat 30. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.